Ya, sebelum lanjut teman-teman, jangan lupa klik tombol subscribe berlangganan channel ini biar nanti teman-teman ada notifikasi pembaruan video saya yang terbaru. Jangan lupa aktifkan loncengnya ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali bersama saya di channel Wahyu Zeka. Oke teman-teman, di video kali ini di sini saya akan coba nih ya buat tips ya. Ini sebetulnya teman-teman yang lain mungkin sudah pada tahu ya. Jadi kan ini ada request dari teman-teman subscriber. Nah, bagaimana sih caranya agar aplikasi itu tidak reload kembali, tidak reload setelah pindah atau berpindah-pindah aplikasi tidak reload. Nah, sebetulnya gini teman-teman. Nah, smartphone kita itu kan memiliki RAM. Nah, RAM itu fungsinya untuk menyimpan sementara aplikasi-aplikasi yang berjalan di latar belakang, biasanya seperti itu teman-teman. Jadi ketika teman-teman membuka aplikasi yang cukup berat dan memakan RAM yang besar, nah ketika mau pindah ke aplikasi ya, dan juga aplikasi tersebut memerlukan RAM yang cukup besar, otomatis aplikasi sebelumnya itu akan mereload kembali pada saat nanti pindah ke aplikasi yang tadi yang pertama dibuka teman-teman, karena sama-sama memerlukan RAM yang besar. Nah itu ya. Oke, jadi kalau misalkan smartphone teman-teman memiliki RAM yang hanya 2 GB atau 2 GB, nah itu harus bisa pilih-pilih teman-teman aplikasi mana saja nih yang bisa bertahan di RAM memorinya, seperti itu. Nah, kalau saran saya teman-teman ya, smartphone zaman sekarang ini, apalagi di tahun 2020 ini, saya sarankan itu memiliki RAM minimal yang 4 GB teman-teman ya. RAM yang 4 GB. Kenapa? Karena di yang RAM 4 GB ini teman-teman bisa tidak dapat harus reload kembali aplikasi-aplikasi atau game yang berat teman-teman, seperti itu ya. Nanti saya akan coba kasih contoh ya teman-teman. Nanti aplikasi saya akan coba buka game yang cukup berat di sini ya, 2 game yang cukup berat di situ. Nanti akan saya coba dan saya akan perlihatkan kepada teman-teman bahwa game itu tidak reload ya. Dan ada beberapa yang perlu diperhatikan teman-teman ya. Dan kita bisa memanfaatkan aplikasi pihak ketiga itu sebelumnya. Jadi gini teman-teman. Jadi misalkan teman-teman nih mau membuka aplikasi game misalkan, atau membuka aplikasi Facebook atau Instagram. Nah, sebelumnya usahakan semua aplikasi-aplikasi yang di latar belakang itu dikeluarkan teman-teman, di out ya. Jangan disimpan terus di memorinya. Otomatis nanti meskipun RAM 8 GB sampai 12 GB ya, itu aplikasi semuanya masih tetap diem di RAM, itu pasti akan tetap reload teman-teman gitu ya. Jadi harus dikeluarkan terlebih dahulu sebelum teman-teman melakukan aktivitas di smartphone-nya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Oke, tidak berlama-lama teman-teman, kita langsung saja ya coba ke video berikut ini. Ya, oke teman-teman, ini sudah seperti biasa ya di tampilan smartphone saya. Nah, oke teman-teman, jadi pertama-tama ini ya, yang perlu teman-teman lakukan sebelum atau agar si aplikasi yang lainnya itu tidak reload, jadi biasakan teman-teman ya, setelah menggunakan smartphone itu semua aplikasi yang ada di latar belakang itu dihancurkan atau dibuang ya. Itu dibiasakan. Jadi ketika nanti teman-teman menggunakan misalkan menggunakan nih smartphone-nya browsing dan lain sebagainya, main game, itu jadi kapasitas RAM-nya itu digunakan pada saat teman-teman menggunakan si smartphone-nya gitu. Jadi akan lebih maksimal keadaan atau RAM-nya, seperti itu teman-teman. Nah, jadi yang pertama-tama teman-teman harus keluarkan dulu semua aplikasi yang ada di latar belakang. Nah, seperti ini misalkan ya. Nah, ini semuanya keluarkan terlebih dahulu gitu ya teman-teman, dikeluarkan. Nah, dan kemudian teman-teman juga harus paham ya, ada aplikasi yang bagus nih teman-teman untuk mengeluarkan juga aplikasi. Dan saya tidak bosan-bosannya nih teman-teman, dan ini bukan saya mau promosi, dan ini tidak ada endorse ataupun iklan apapun ya. Jadi ini saya mau berbagi nih, share kepada teman-teman kalau aplikasi ini memang cukup efektif teman-teman ya untuk mengeluarkan aplikasi di latar belakang. Nah,
itu aplikasinya adalah Hibrinator teman-teman. Seperti ini aplikasinya ya. Saya coba buka dulu. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat kapasitas RAM yang saya pakai itu cuma setengahnya ya. Jadi cuma 49% teman-teman ya. Itu dari total 3,93 GB. Ini saya versi yang 4 GB RAM-nya teman-teman, dan internalnya 64 GB ya teman-teman ya. Nah, itu ya. Ini di sini teman-teman. Jadi teman-teman nanti tinggal aplikasi pengguna, aplikasi sistem. Oke, aplikasi pengguna atau aplikasi sistem ini hanya bisa dipakai dengan menggunakan versi Pro teman-teman. Oke, ini versi Pro ya. Jadi tidak usah lah. Jadi intinya yang di sistem itu tidak yang aktif di sistem atau di latar belakang aplikasi sistem itu tidak akan hilang oleh si Hibrinator ini teman-teman ya. Gitu. Karena ini versi gratisan, jadi saya hanya menggunakan aplikasi pengguna saja yang nanti bisa dikeluarkan di latar belakang. Itu teman-teman ya. Kalau nanti teman-teman sudah terinstall, nah di sini daftar pengecualian. Kalau daftar pengecualian teman-teman di sini ya, ini ada saya coba WhatsApp ya ini. Gitu ya, WhatsApp. Dan ini bisa aplikasi lain juga nih, bisa dikecualikan di sini teman-teman. Aplikasi mana saja nih yang yang dikecualikan. Nah, aplikasi yang sedang diluncurkan nih ada CPU-Z. Nah, ini berjalan di latar belakang teman-teman. Aplikasi yang diluncurkan. Nah, ini ada di latar belakang nih aplikasi-aplikasi ini. Gitu ya. Oke. Jadi nanti kalau sudah terinstall teman-teman tinggal pilih di sini pojok kanan dan buat jalan pintas. Nah, buat jalan pintas nanti muncul seperti ini di depan Hibrinet. Nah, jadi nanti teman-teman tinggal klik ini Hibrinet. Jadi otomatis semua aplikasi di latar belakang keluar. Nah, itu ya. Itu sekilas mengenai menghilangkan terlebih dahulu aplikasi yang ada di latar belakang. Nah, oke. Itu sih sebetulnya teman-teman, jadi agar agar aplikasi tidak reload kembali itu harus memaksimalkan kinerja RAM kita sebetulnya. Jadi nggak perlu ada hal yang perlu disetting yang lebih jauh gitu kan teman-teman. Terus gini, tambahan ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman melihat video saya sebelumnya itu mengenai hemat baterai. Nah, hemat baterai itu kan di situ ada pengoptimalan menggunakan opsi developer. Nah teman-teman, kalau misalkan kalau nggak mau reload teman-teman ya, di opsi developer jangan disetting seperti ini. Jangan disetting di bagian paling bawah di aplikasi ya. Nah, jangan disetting atau jangan diaktifkan ya. Jangan simpan kegiatan, batas proses background, kasih aja di batas standar biar nanti aplikasi yang berjalan di RAM atau di background atau di latar belakang itu tidak harus reload kembali teman-teman ya. Jadi tadi cukup yang pertama teman-teman itu harus keluarkan saja aplikasi pengguna. Contohnya tadi menggunakan aplikasi Hibrinator seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan tadi teman-teman mengaktifkan yang di opsi developer itu yang dua itu, nanti itu pasti meskipun RAM-nya 2 GB meskipun RAM-nya 4 GB, 8 GB, 12 GB atau berapapun, kalau itu diaktifkan tetap aplikasi akan reload kembali. Itu teman-teman ya. Itu teman-teman harus paham itu ya. Nah, oke. Nah, di sini saya akan coba nih teman-teman ya. Di sini saya akan coba buka game ya. Di sini saya akan coba buka Black Desert Mobile. Ini saya akan coba buktikan kepada teman-teman ya di sini. Dan pertama-tama saya akan coba keluarkan terlebih dahulu aplikasi yang berjalan di latar belakang. Ya, ini saya akan keluarkan terlebih dahulu. Ini nggak usah karena saya lagi merekam juga teman-teman. Nah, itu ya. Atau kita Hibrinet saja ya teman-teman ya, Hibrinet. Tapi kalau di Hibrinet nanti itu keluar ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, itu lihat. Oh, enggak ternyata. Nah, itu ya teman-teman. Semuanya aplikasi keluar ya di yang tadi pengguna. Coba kita cek lagi di Hibrinator. Oke. Aplikasi yang diluncurkan atau pengecualian atau aplikasi yang diluncurkan di sini tidak ada, teman-teman. Tuh. Tidak ada yang aplikasi yang diluncurkan karena aplikasi yang diluncurkan itu semuanya sudah dikeluarkan. Oke. Nah,
itu ya. Itu ini sudah saya coba dikeluarkan. Saya akan coba buka game, coba Call of Duty sama apa ya, Call of Duty aja dulu. Call of Duty saya coba buka dulu. Ya, oke, teman-teman konfirmasi ya. Oke, ini sudah masuk di, ini pasti udah masuk di RAM ya. Ini termasuk game yang membutuhkan RAM yang cukup besar teman-teman ya. Oke, kita coba nih, kita back ya, kita jangan dikeluarkan. Nah, biar nanti kita bisa kembali lagi. Sekarang coba ini saja dulu ya, satu. Nge-reload enggak ya kalau kita klik lagi ini. Nah, ini enggak reload teman-teman ya. Oke, dan sekarang kita coba buka satu lagi aplikasi ya. Di sini saya akan coba game Aura Kingdom. Oke, di sini saya akan coba buka game Aura Kingdom. Oke, coba kita login ya. Kita login. Ya oke teman-teman, ini sudah masuk ya di gamenya. Oke, ini sudah masuk di gamenya teman-teman. Nah, sekarang coba kita keluar dan kita berpindah ke Call of Duty Mobile ya. Oke, kita coba ini keluar. Nah, kita pindah ke Call of Duty Mobile. Apakah reload? Nah, ini enggak reload. Oke, ini ada yang invite. Nah, itu enggak reload teman-teman. Oke, ini enggak reload. Pindah aplikasi ke Call of Duty enggak reload. Kita coba pindah lagi ke Aura Kingdom. Kita coba pindah lagi ke Aura Kingdom. Oke, ini juga sama dan ternyata tidak reload juga teman-teman. Nah, itu ya. Jadi intinya teman-teman, intinya itu keadaan RAM kita itu harus kosong dulu sebelum kita mau melakukan aktivitas. Jadi biasakan setelah menggunakan smartphone-nya, sebentar ke sini dulu. Setelah menggunakan smartphone-nya teman-teman, semua aplikasi yang ada di latar belakang itu dikeluarkan. Jadi ketika nanti pas teman-teman menggunakan smartphone-nya lagi dan mau berpindah dengan aplikasi lain ke aplikasi lainnya, itu tidak perlu reload. Itu teman-teman tip dari saya ya. Oke, dan mungkin teman-teman di video selanjutnya nanti saya akan coba nih teman-teman, saya akan coba saya akan coba bagaimana caranya untuk memperbesar RAM ya, memperbesar RAM di smartphone HP kita, apalagi smartphone yang memiliki RAM yang kecil, ingin memainkan game yang besar. Nah itu ya. Nah, besok di video selanjutnya saya akan coba buat tutorial mengenai hal itu. Jadi jangan lupa pantengin channelnya, jangan lupa subscribe biar nanti ada notifikasi video saya yang terbaru teman-teman. Oke, nah oke, terima kasih teman-teman ya sekali lagi sudah menyimak. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.